Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Kiban Krisantono, Guru SDN Kartasari 01 dan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan fasilitator Bapak Dida Firgiawan dan pengajar praktik Bapak Abdul Ghafur. Koneksi antar materi merupakan salah satu tugas untuk menutup sebuah modul. Kali ini yang akan saya kerjakan adalah tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada tahapan ini, calon guru penggerak diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di paket modul 1 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah calon guru penggerak pelajari. Calon guru penggerak akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas ini. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Materi tentang budaya positif sangat berkaitan dengan modul yang dipelajari sebelumnya, yaitu budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru penggerak yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sedangkan motivasi eksternal adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman maupun penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan
dan hal ini tentunya akan mematikan motivasi internal seseorang. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa memiliki, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, 5. Penguasaan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alat untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dan di luar dugaan, 1. Ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. 2. Ada 5 pondasi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer. 3. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. 4. Keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. 5. Saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal itu cukup menarik dan penting untuk pemahaman saya. Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan cara berpikir saya, yaitu 1. Membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. 2. Baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. 3. Saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani masalah pada siswa. 4. Dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah. Oleh karena itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Saya mendapati siswa yang bermasalah. Ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang.
Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Tetapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ada hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Di bagian koneksi antar materi, modul 1.4, calon guru penggerak juga diminta untuk membuat rancangan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah rancangan aksi nyata yang akan saya laksanakan.